Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, guru agama, para asatid, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Wa nakhussu bidzikri Ketua Jamaah Al-Khidmah Badung Bapak Siswondo, kemudian Ketua Pembina Yayasan Al-Hikmah Bapak Haji Zainuri, kemudian Ketua Yayasan Al-Hikmah Bapak Ferry Afrizal, kemudian kepada para habaib yang saya hormati dan saya muliakan. Wa nakhussu bidzikri Al-Habib Zahir Bafaqih, Al-Habib Abdul Qadir Al-Maghribi, kemudian ada Al-Habib Abdul Aziz Al-Idrus, dan kepada segenap para tamu undangan, hadirin dan juga hadirat, wa kadzalik kepada akhina al-karim Ustaz Syafiq Manan hafizahullah, kemudian kepada Ustaz Ali Mashhudi yang saat ini sedang sakit. Mari sama-sama kita doakan berkat majelis ini Allah angkat penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat ya Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, begitu saya panjatkan dan saya haturkan, saya bisa berkumpul bersama antum semua di Yayasan Al-Hikmah, di Majelis Al-Khidmah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat saya pribadi dan buat antum semuanya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, yang saya lihat pada pagi hari ini bukan sebuah majelis biasa. Ini subhanallah majelisnya Rasulullah. Ini subhanallah majelis surga. Subhanallah, yang dihidangkan insyaallah adalah sesuatu yang berasal dari surga. Kenapa? Ini subhanallah majelis bukan majelis biasa. Kata Rasulullah, sebuah majelis raudhun min riyadil jannah. Majelis itu adalah taman-taman surga. Bukan hanya hidangannya. Insyaallah yang hadir di sini min ahlil jannah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Subhanallah, pakai baju putih semua, indah pemandangannya. Subhanallah, saya doakan terutama kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua, insyaallah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita duduk sudah lama, insyaallah gak semua orang kuat, gak semua orang mampu. Terakhir saya duduk di majelis yang lama di Tarim majelisnya lama sampai 3 jam sampai 4 jam, yang hadir orang-orang pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal salah pilih orang. Insyaallah Allah adalah sebaik-baiknya pembalas. Insyaallah yang hadir di sini Allah sampaikan hajat-hajat antum semua. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah insyaallah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang insyaallah Allah lunaskan hutangnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tujuan kita duduk di majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah cita-cita yang begitu agung dan hebat. Sebuah cita-cita untuk kumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah cita-cita yang lebih tinggi, tidak ada sebuah cita-cita yang lebih hebat daripada perkumpulan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, yang kita dengar di media sosial, surganya orang Islam adalah bidadari. Surganya orang Islam makanan, enggak. Surganya orang Islam bukan bidadari tok, bukan. Sayangnya yang beredar di media sosial, yang sangat disayangkan, yang sebagian orang di luar sana yang non Islam mendengar, oh surganya orang Islam ini bidadari tok isinya, makanan saja isinya, padahal enggak.
Surganya orang Islam lebih hebat daripada itu. Surganya orang Islam lebih nikmat daripada itu. Maka ketahuilah, nanti di surga tidak ada sebuah kenikmatan yang lebih agung daripada kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu tidak ada sebuah nikmat yang lebih indah, lebih agung, lebih hebat daripada melihatnya kita kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wailun liman la yarani. Kata Nabi Muhammad, wailun, celaka. Kata Rasulullah, celaka orang yang tidak melihatku kelak nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, bukan begini, celaka yang enggak masuk surga, enggak. Rasulullah enggak bilang begitu. Celaka yang masuk neraka, enggak. Yang Rasulullah bilang celaka yang gak melihat kepada wajahku di hari kiamat. Antum tahu wajahnya Nabi Muhammad, tidak ada suatu wajah, tidak ada ketampanan, tidak ada keindahan wajah yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini lebih indah, lebih ganteng daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bilang, wailun, celaka yang gak melihat wajahku kelak di hari kiamat. Hadirnya kita di majelis ini adalah sebuah jembatan buat kita semua di Al-Khidmah, di Yayasan Al-Hikmah. Untuk apa? Untuk nanti melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tenun ini, kita punya benang sedikit demi sedikit agar apa? Agar jadi pakaian. Agar apa? Agar kelak jahitan kita yang sedikit-sedikit ini kelak akan menjadikan buah thamarah buat kita. Apa? Melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu orang kafir Quraisy zaman dahulu saking gak senangnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak pengen lihat wajahnya Rasulullah. Kenapa gak pengen lihat wajahnya Rasulullah? Mereka munafik. Kenapa mereka munafik? Mereka takut masuk Islam. Mereka takut jatuh cinta ketika melihat wajah indahnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Jahal ketika berpapasan dengan Nabi Muhammad, Abu Jahal berpaling wajahnya dari Rasulullah. Abu Jahal menutup wajahnya dengan tangannya biar tidak lihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad jatuh cinta. Orang kafir kalau lihat wajahnya Rasulullah jatuh cinta. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Muhammad, saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam Syama'il, Allah menurunkan ketampanan di muka bumi ini 25% buat Sayyiduna Yusuf alaihi salam. 25%-nya lagi Allah bagikan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan 50%-nya sisanya semua Allah haturkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Abu Jahal, antum tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq siapa? Sahabatnya Nabi Muhammad, mertuanya Nabi Muhammad, orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan oleh fuqaha, sahabat yang paling afdal Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq gak mampu melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ketika di depannya Nabi Muhammad, saking ganteng, tampan, haibah, wibawanya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq gak berani melihat langsung ke depan wajahnya Rasulullah. Gak berani. Kenapa? Wajahnya Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sampai-sampai antum tahu yang meriwayatkan gantengnya wajah Nabi Muhammad, bahwasannya giginya Nabi Muhammad begitu indah ketika berbicara, bagaikan mutiara yang muncul daripada lisannya, yang mana bola matanya begitu indah, rambutnya terurai begitu indah. Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Dikatakan yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil, sehingga mereka berani melihat wajahnya Rasulullah. Tapi sahabat yang lain nggak berani. Kenapa? Saking ganteng dan tampannya kita punya Nabi. Maka dikatakan wailun, celaka, bukan yang masuk neraka. Apa? Celaka yang nggak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin jamaah Al-Khidmah yang Allah muliakan, dikatakan dalam sirah Syama'il
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun lakin la kal basyar. Manusia. Rasulullah ini manusia ibu-ibu, tapi bukan seperti manusia. Rasulullah wangi, Rasulullah harum, bahkan dikatakan dalam sejarah bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk kemudian Rasulullah pergi, wanginya Nabi Muhammad bertahan di tempat tersebut selama 3 hari. 3 hari gak hilang. Apanya? Wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad punya 4 orang istri. Sahabatnya Nabi Muhammad dulu ada punya 4 orang istri. Di sini ada yang istrinya 4. Hah? Belum berani katanya. Artinya sebetulnya berani, cuman belum. Jadi sahabat Nabi ada satu sahabat yang punya istri 4. Keempat-empatnya ini berlomba-lomba untuk jadi istri yang paling wangi. Tapi keempatnya kalah sama suaminya. Tetap sewangi apapun keempat istrinya, pasti suaminya lebih wangi. Yang pertama pakai minyak wangi, yang kedua pakai minyak wangi, istri ketiga pakai minyak wangi, istri keempat pakai minyak wangi. Berlomba-lomba agar menjadi yang paling wangi, tapi belum mampu mengalahkan wanginya suami mereka. Sampai-sampai keempat istri ini heran dan berembuk berempat akur. Kalau zaman dulu istri 4 akur, berembuk. Kenapa kok kita berlomba-lomba menjadi istri yang paling wangi, pakai minyak wangi segala macam, tapi tetap kalah sama kita punya suami? Ayo kita tanyakan apa minyak wangi yang dipakai oleh suami kita. Maka keempat istri ini bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, aku tak pernah tengok engkau pakai minyak wangi, tapi kenapa engkau lebih wangi dari kami? Kami berlomba-lomba agar menjadi istri yang paling wangi, engkau tetap lebih wangi dari kami. Apa rahasianya? Maka sang suami bilang begini, suaminya sahabatnya Nabi Muhammad. Kata suaminya bilang begini, dulu ketika aku kecil, aku sakit, punggungku gatal semua. Ibuku mengajakku kepada Sayyiduna Muhammad. Diajaknya aku ke rumah Sayyiduna Muhammad. Lalu Sayyiduna Muhammad membuka bajuku, kemudian diludahi punggungku dengan ludah mulia Sayyiduna Muhammad. Diusapnya ludah Nabi Muhammad di punggungku. Saat itu punggungku wangi, sampai sekarang wanginya tidak hilang-hilang. Maka dikatakan Rasulullah basyarun, manusia, walakin la kal basyar, bukan seperti manusia biasa. Maka dikatakan wailun, celaka. Siapa yang celaka? Bukan yang gak masuk surga, akan tetapi celaka yang gak melihat wajahnya Rasulullah, yang gak kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, beliau bernama Thauban. Kita kumpul di sini bersama-sama untuk memantapkan hati kita, untuk memantapkan kita punya hati agar hati ini bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah kita masuk surga bukan dengan ilmu kita, enggak. Siapa bilang masuk surga dengan ilmu? Syaitan lebih alim dari kita, iblis lebih alim dari kita. Dengan ibadah enggak. Akan tetapi kita masuk surga bil mahabbah, karena kita punya hati, karena kita punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Antum tahu sahabat Nabi? Coba antum baca sejarah manapun, di buku sahabat manapun, apakah sahabat Nabi ini ibadahnya luar biasa? Biasa. Sahabat Nabi ibadahnya luar biasa? Biasa. Yang hebat itu dalam riwayat dikatakan ibadahnya para tabi'in dan tabi'in, yang mana mereka memang sholat ribuan rakaat, tapi sahabat Nabi enggak, biasa-biasa. Sholatnya biasa-biasa. Bahkan ada sahabat Nabi yang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau aku cuma sholat 5 waktu, apakah aku masuk surga? Masuk, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Sahabat Nabi sholatnya biasa-biasa, ibadahnya biasa, ilmunya biasa. Akan tetapi Allah angkat derajat para sahabat Nabi ke tempat yang paling tinggi, ke tempatnya Sayyiduna Muhammad. Kumpul sama Nabi Muhammad bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi karena cintanya, karena rindunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Thauban, ada seorang sahabat namanya Thauban. Sahabat Thauban ini cinta banget sama Nabi Muhammad. Saking cintanya, Thauban ini gak bisa tidur kalau gak melihat wajahnya Rasulullah. Thauban gak bisa makan kalau gak melihat wajahnya Nabi Muhammad. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Thauban badannya semakin lama semakin kurus. Thauban ini adalah ashabul khidmah. Jadi beliau ini, Thauban ini tinggalnya di masjid dekat rumahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad mau masuk rumah dipandang sama Thauban. Kalau Rasulullah mau keluar rumah sandalnya dirapikan sama Thauban, dipandang wajahnya oleh Thauban. Suatu ketika Rasulullah perhatian sama Thauban. Suatu ketika Rasulullah bilang begini sama Thauban, ya Thauban, kenapa kok badanmu semakin lama aku lihat, aku tengok semakin kurus wahai Thauban? Kata Thauban, apa ya Rasulullah? Syauqak, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Azkurak wa ana fi baiti fa asir kal majnun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu ketika aku di rumah, aku ingat dengan engkau ya Rasulullah, fa asir kal majnun, aku jadi seperti orang gila ya Rasulullah. Kenapa? Kangen terus sama engkau ya Rasulullah, rindu terus sama engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah bilang begini, ya Thauban, kenapa kok rindu terus? Bukankah engkau sekarang tiap hari sama aku, khidmah sama aku, ngelihat wajahku? Kenapa apa yang membuatmu kurus dan kepikiran ya Thauban? Kata Thauban, ya Rasulullah, bila mana nanti aku masuk surga ya Rasulullah, tentu surgaku di bawah dan surgamu di atas. Engkau Nabi ya Rasulullah, engkau ada fil firdausil a'la, di surga yang paling tinggi. Sedangkan aku siapa? Aku seorang Thauban, aku seorang pembantu. Aku walaupun masuk surga, aku ada di surga yang di bawah, yang mana surgaku lain dengan surgamu ya Rasulullah. Lantas apa gunanya masuk surga bila tidak melihat kepada wajahmu? Ini kata Thauban. Thauban gak pengen masuk surga. Yang Thauban pengen apa? Yang Thauban pengen adalah kumpul sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita pada pagi hari ini duduk di sini, subhanallah, saya yakin antum orang sibuk. Saya yakin antum ada kerjaan di rumah, dan saya dari Kelungkung datang kemari. Subhanallah, ketahuilah bahwasanya orang yang paling pintar dan yang paling hebat di dalam membalas jasa adalah Sayyidina Muhammad SAW. Saya yakin duduknya antum di tempat ini, hausnya antum, laparnya antum, mungkin ada yang kakinya capek, yang ada yang kakinya sakit, ada yang meninggalkan kerjaannya di rumah. Saya yakin antum pulang tidak akan pulang dengan tangan kosong. Antum insya Allah pulang membawa mahabbah, cintanya Sayyidina Muhammad SAW. Ada, antum tahu makna daripada khidmah? Apa artinya khidmah? Melayani. Kalau orang Tarim bilang masih kamal khidmah, tidak ada amalan yang lebih hebat daripada khidmah, melayani. Dikatakan man khadam khudim, siapa yang melayani kelak nanti di hari kiamat akan dilayani. Semoga yang hadir di sini kita sama-sama menjadi pelayannya Rasulullah. Kita sama-sama melayani Rasulullah. Kita berkeringat, kita capek, kita nggak tidur, kita lelah buat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, yang kami tahu engkau adalah sebaik-baiknya pembalas ya Rasulullah. Balas kami semua dengan kumpul bersamamu kelak di hari kiamat ya Rasulullah. Khidmah artinya melayani. Ada seorang sahabat Nabi yang melayani Nabi Muhammad. Sahabat ini membawakan air wudhunya Rasulullah, membawakan sandalnya Rasulullah. Kemudian sahabat ini subhanallah ketika berkhidmah, Rasulullah kasihan sama sahabat ini. Kata Rasulullah, salni, minta sama aku, tak kabulkan permintaanmu. Kalau antum kira-kira Rasulullah bilang begitu, antum minta apa? Permintaan yang tidak akan pernah tertolak adalah doa Rasulullah. Rasulullah bilang begini sama sahabat ini, minta salni, minta sama aku tak kabulkan. Kira-kira kalau antum minta apa kira-kira? Hah?
Minta apa? Sahabat ini ketika ditanya begitu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak minta dunia, dia nggak minta surga. Ya Rasulullah, aku pengen masuk surga. Enggak. Apa yang sahabat ini minta? Ya Rasulullah, aku tidak minta sesuatu apapun ya Rasulullah, illa murafaqatak fil jannah, nemenin engkau nanti di surga ya Rasulullah. Ya Rabb, semoga yang hadir di sini semua bisa menemani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.